Tes 1 2 3 cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kenikmatan umur yang panjang, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu di kesempatan malam hari ini. Yang penting banyak-banyaklah untuk bersyukur, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga istiqomah di dalam beribadah. Bahkan kalau perlu tingkatkan ibadah kita. Itulah bentuk bersyukur yang paling top. Ya. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang kita ambil dari kitab Fikih Bulughul Maram sampai kepada bab sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ya. Kemarin sudah salat sudah selesai. Zikir setelah salat selesai, doa setelah salat selesai. Sekarang kita bab ke hal-hal yang terjadi di dalam salat. Ya, yang akhirnya nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Memang ada nanti ada yang mewajibkan juga sujud sahwi. Ya, ada yang mewajibkan juga. Terima kasih. Babu sujudi sahwi wa ghairihi, dan bab sujud sahwi dan yang lainnya. As-sahwu fi sholati wa sujudu lahu. Lupa di dalam sholat dan sujud karena lupa. Karena lupa itu ternyata di dalam sholat juga bisa lupa. Bahkan semua di antara kita mungkin pernah mengalami lupa ketika sholat. Yang sering terjadi itu kalau tidak salah zuhur asar. Ya, lupa rakaat. Zuhur dan asar. Kalau malam itu kadang-kadang masih ada bacaan surat keras itu kadang-kadang sedikit. Tapi kalau zuhur itu kan sir semua. Zuhur lagi sibuk-sibuknya, pekerjaan belum selesai, ya kan? Ya, begitu nanti rakaat pertama, rakaat kedua, terus mikir apa lagi hilang itu. Sudah berapa rakaat gitu sudah. Ya, jadi tidak ingat. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka di sini ketika terjadi seperti itu, ini ada contoh-contohnya dalam hadis-hadis kejadian-kejadiannya. Bahkan Rasulullah sendiri juga pernah sholat duhur atau asar cuma 2 rakaat. Nah, ini kan biasanya kan kalau 4 rakaat kurang 1 gitu kan. Nah, ini Rasulullah justru pernah sholat yang 4 rakaat malah cuma 2 rakaat. Sisi manusiawinya berarti Rasulullah itu juga manusia gitu.
Hadis yang pertama an Abdullah bin Buhainah, dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sholat bersama mereka, sholat duhur. Nah, jadi Rasulullah sholat duhur bersama orang-orang. Faqama fi raq'ataini awalain. Maka setelah 2 rakaat Rasulullah SAW berdiri, ya. Walam yajlis, dan tidak duduk. Rakaat kedua harusnya apa? Rakaat kedua sholat duhur, rakaat kedua tahiyat awal kan. Nah ini Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah SAW itu ketika tahiyat awal beliau tidak tahiyat, tapi apa? Langsung berdiri. Walam yajlis, dan tidak duduk. Nah, makmum juga sama. Waqaman nasu ma'hu, maka kemudian manusia atau jamaah juga berdiri. Ya, tidak ada yang subhanallah. Tidak ada subhanallah ini, ya. Kalau kita kan sudah subhanallah ya. Rakaat kedua imam itu berdiri, makmum subhanallah kan itu. Nah, ini Rasulullah, jamaah Rasul diam. Hatta idza qadas shalah, sampai kemudian ketika Rasulullah selesai sholat, wan tadharan nasu taslimahu, dan manusia makmum tadi menunggu salam. Ya, jadi menunggu salam, rakaat terakhir kan salam. Ketika makmum menunggu imam salam, kabbaro, Rasulullah kemudian bertakbir. Wa huwa jalisun, sementara dia dalam keadaan duduk tahiyat akhir tadi. Wasajada sajdatain, dan beliau sujud dua kali, sujud sahwi. Kenapa? Karena tidak tahiyat awal. Nah, ingat ya, tidak sujudnya sahwi itu Rasulullah karena tidak tahiyat awal, meninggalkan tahiyat awal. Nah, dia summa salama, kemudian beliau salam. Akhrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 7. Wa hadza lafdzul Bukhari, dan lafal ini lafal Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Muslim, yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun, Rasulullah itu bertakbir setiap kali sujud. Dan seperti biasa, duduk, kemudian sujud, Allahu Akbar. Kemudian apa? Duduk lagi, bangkit dari sujud, kemudian Allah Akbar lagi. Ya. Wasajadan nasu ma'hu, dan manusia atau makmum itu sujud bersama Nabi. Ya, maka manasya minal julus, padahal apa? Jamaah tidak lupa. Ya. Ya, jamaah tidak lupa. Yang lupa berarti siapa? Imam, tapi jamaah tetap ikut sujud sahwi, ngikuti imam, gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti kalau imam lupa di rakaat yang kedua langsung berdiri, tidak usah subhanallah, gitu kan. Kalau sudah berdiri maksudnya, kalau sudah berdiri gini tidak usah subhanallah, ikut saja. Ikut saja. Kecuali kalau rakaat terakhir, misalnya sudah rakaat keempat, harusnya rakaat keempat tahiyat akhir kan, tapi masa berdiri. Nah, ini sudah kelima kan, padahal sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, itu boleh subhanallah. Karena menambah rakaat itu tidak boleh. Tapi kalau imam kan lupa. Tapi makmum mungkin tidak lupa. Ini rakaat keempat ini harusnya. Kok imam nambah? Nah, boleh subhanallah. Karena kalau kita tahu itu rakaat tambahan, tidak boleh kita. Ya. Nah kalau tadi kan apa? Itu hukumnya apa? Sunnah tadi awal. Ya. Kalau seandainya imam itu tetap berpendirian dan tidak merasa mengalami kekurangan dengan tadi, sampai salam, apakah nanti ingatnya selesai salam atau gimana? Yang mana? Yang kasus pertama atau kedua? Yang pertama tadi ya. Oh yang pertama itu kan
Kalau Syafi'iyah itu sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Jadi tidak sujud sahwi pun sah sholatnya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Nah, nanti ada yang sujud sahwi setelah salam juga ada nanti hadisnya. Kalau kasus ini Rasulullah sujud sahwinya sebelum salam. Ketika apa? Tidak melakukan tahiyat awal, sebelum salam beliau sujud sahwi. Kemudian fikih hadis pertama, al-haditsu dalilun li masail katsirah. Hadis ini merupakan dalil masalah-masalah yang banyak. Jadi dari satu hadis saja nanti ada permasalahan-permasalahan yang bisa dibahas di situ. Pertama, at-tasyahudul awwalu wal julusu lahu laisa biruknin fi shalah. Tasahud awal dan duduk tasahud awal itu bukan rukun dari sholat. Jadi duduknya itu duduk tahiyat pertama dan bacaan at-tahiyatulillah itu juga itu dibaca ketika itu sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Jadi kalau orang itu tidak tahiyat awal berarti meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan duduk tahiyat awal, kedua meninggalkan bacaan at-tahiyatulillah. Ya, dua yang ditinggalkan. Maka kalau di sini kedua-duanya itu bukan rukun. Karena kalau rukun itu nanti tidak bisa dengan sujud sahwi. Harus misalnya kalau kurang ya harus nambah 1 rakaat. Misalnya sholat maghrib, sholat duhur 4. Kok kurang 1, tidak bisa dengan sujud sahwi, harus tetap digenepi 1 lagi. Maka di sini rukun itu tasahud awal dan duduk tasahud awal itu bukan rukun. Wala wajibaini dan juga bukan wajib. Ya. Idlau kana wajibaini, karena apa? Jika tasahud awal dan bacaan tahiyat itu wajib, ya. Lamma jabarahuma as-sujud karuku. Ya. Maka niscaya keduanya itu seperti sujud dan ruku. Ya. Memang ada yang mengatakan tahiyat awal itu wajib juga. Ya, madzhab Hambali, enggak salah, ya. Kemudian yang selanjutnya, inna sujudas sahwi qabla salami mutlaqan inda Syafi'i. Sesungguhnya sujud sahwi itu sebelum salam secara mutlak menurut Syafi'iyah. Jadi kalau Syafi'iyah itu mudah, pokoknya sujud sahwi sebelum salam. Entah itu karena apa, pokoknya nanti sebelum salam. Jadi tidak perlu mikir ini nanti sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, tidak perlu. Pokoknya itu sebelum salam. Fil madzhab tafsil. Adapun nanti di mazhab yang lain itu diperinci. Kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam dalam mazhab yang lain. Wa sayati fil ahaditsil atiyah, nanti akan datang penjelasannya. Nanti karena Nabi juga ada hadis sujud sahwinya setelah salam juga. Yusra'ut takbiru li sujud sahwi, disyariatkan untuk takbir ketika sujud sahwi. Jadi ketika sujud sahwi juga takbir Allahu Akbar, disunahkan. Nanti ketika bangkit sujud ya Allah Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Jadi disunahkan untuk takbir. Ya. Wala yusra'u tasahud ba'da sujudi sahwi, dan tidak disyariatkan untuk membaca tasahud setelah sujud sahwi. Tadi kan tidak baca at-tahiyat kan? Setelah sujud sahwi tidak perlu baca at-tahiyatulillah, tidak. Karena sujud sahwi. Wa yusra'u takbirun naqli fi sujudi sahwi, dan disunahkan disyariatkan untuk takbir perpindahan dalam sujud sahwi. Jadi ketika sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, bertingkah. Yasjudul musalli li sahwi fi sholati tatawwu'i kal fardhi. Sujud sahwi itu dilakukan baik dalam sholat
fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah pernah lupa enggak? Berapa rakaat? Nah, sholat sunnah kan cuma 2 ya. Ya, tapi bisa lupa. Ini sudah 2 rakaat, mikir ini baru 1 atau kan gitu. Bisa juga kan? Nah, apalagi kalau sholat tarawih kali ya. Nah, sholat tarawih itu kan berapa? Ada 11 rakaat, ada yang 23. Nah, kalau imamnya tidak betul-betul perhatian bisa lupa, ya kan? Ya. Jadi apa? Sujud sahwi itu baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Intaro kata sahuda al-awwala, jika meninggalkan tasawuf awal, maka itu ditutup dengan sujud sahwi. Ya tadi, sujud sahwi tadi itu menutup kekurangan tasawuf pertama, ditutup dengan sujud sahwi. Tidak perlu ngulang. Sujud tahiyat awalnya tidak perlu ngulang, sudah terganti dengan sujud sahwi. Kemudian ini yang terakhir, wujubu mutaba'atil imam, wajibnya makmum mengikuti imam tadi. Wajib makmum mengikuti imam. Tahiyat awal makmum berdiri. Imam berdiri, kok makmum? Ini kan tahiyat awal, harus duduk, tetap duduk. Dia berdosa. Karena yang wajib bagi makmum apa? Ngikuti imam. Ya, dalam kasus apa? Kasus itu ya, kasus ini. Wa in taraka syai'an minas shalah, dan jika imam itu meninggalkan sesuatu dari salat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallam aqarrahum ala mutabatihi, memerintahkan kepada jamaah makmum untuk mengikuti Rasulullah SAW ma'atarkihim, yaitu ketika mereka meninggalkan tasahud secara sengaja. Kalau imam kan mungkin lupa bisa, tapi makmum kan sengaja, tidak lupa dia kan, dia sengaja ngikuti imam tidak tahiyat awal. Itu. Ya, awal. Wa saya tafsilu zaidi fi mayali, nanti akan datang penjelasan tambahannya. Itu ya, ini hadis yang pertama tentang apa? Ketika imam lupa tasahud awal berdiri, makmum wajib ikut berdiri, tapi sebelum salam nanti sujud sahwi. Ya. Sama. Kalau sujud itu kan rukun. Sujud rukun harus kembali lagi. Nah, nanti harus kembali lagi sujud. Karena sujud itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Ya. Nah, nanti kalau semasal ada imam lupa, rakaat kedua dia tidak tasawuf awal berdiri. Kalau nanti makmum mengatakan subhanallah, berarti itu yang belum ngaji malam ini ya. Ya, belum ngaji. Ya. Hadis yang kedua, hadis dzil yadaini fi sujudi sahwi. Hadis tentang orang yang punya tangan agak panjang dalam sujud sahwi. Nah, ini juga kasus lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat. Ihda salatil asyi rakaatain, yaitu salah satu dari 2 salat yang siang. Summa salama, kemudian beliau salam. Ya, jadi Rasulullah itu salat kalau tidak zuhur asar baru 2 rakaat langsung salam. Summa qala ila khasyabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Rasulullah berdiri ya menuju ke sebuah tempat atau kayu di depan masjid. Fawadu ayatu alaihi, kemudian Rasulullah meletakkan tangan di atas kayu tersebut. Ya, wa fil qaum,
Nah, di dalam jamak itu ada Abu Bakar, ada Umar. Ya. Fahaba ayyukalimahu, dan keduanya itu enggan untuk bertanya. Jadi sholat duhur atau asar, Rasulullah cuma 2 rakaat, setelah itu salam. Kemudian Rasulullah maju ke masjid, memegang kayu. Nah, padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi mereka itu segan untuk menanyakan tadi. Makanya para sahabat itu memang jarang-jarang yang bertanya kepada Nabi, segan mau tanya itu. Segan itu apa artinya? Sungkan. Ya. Jadi para sahabat itu kalau mau bertanya kepada Nabi itu sungkan mereka, termasuk Abu Bakar dan Umar. Makanya kalau ada orang yang bertanya itu mereka senang. Apalagi ada orang Badui masuk ke Madinah, nah mereka mesti bertanya, oh sahabat itu senang. Karena mereka sendiri mau bertanya tuh ya sungkan. Maka ini juga sama. Fahaba ayyukalimahu, maka keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar itu enggan untuk berbicara kepada Nabi. Ya. Wa kharaja sar'anun nas. Maka kemudian manusia itu keluar. Faqalu, maka orang-orang tadi mengatakan kusiratis shalah. Salat itu sudah dia 4 menjadi 2 artinya apa? Dipotong atau apa? Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, kalau kita akan ada qasar nanti ya. Ya bahasanya kita ini sudah dikurangi ya. Salatnya sudah dikurangi nih. Ya, coba kalau ternyata seperti itu, salat duhur 2 rakaat, asar rakaat. Ya. Maka manusia juga sama, faqalu kusiratis shalah. Salat itu cuma 2 rakaat. Ya, wa rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang laki-laki ya, yad'uhu nabiyyu, yang Nabi memanggilnya. Kemudian ada seorang laki-laki dipanggil Nabi. Zaliyatain, yaitu orang yang mempunyai 2 tangan agak panjang. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini yang berani. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am fusirat, apakah Anda lupa salat duhur 4 rakaat kok cuma 2 rakaat? Am kusirat, atau memang sengaja? Ini memang lupa atau sengaja? Faqala, maka Rasul mengatakan, lam ansa, aku tidak lupa, walam tuqsor, dan aku juga tidak mengurangi, tidak mengqasar salat. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, bala, kalau begitu qad nasita, engkau telah lupa wahai Nabi. Fasalla rakaatain, maka kemudian Rasulullah salat 2 rakaat lagi. Summa salama, kemudian salam. Setelah itu apa? Summa kabaro, kemudian beliau takbir, fasajada misla sujudihi, kemudian Rasul sujud seperti sujudnya seperti salat. Jadi kalau hadis ini Rasulullah itu sujud sahwinya setelah salam. Jadi Rasulullah salat duhur atau asar ternyata cuma 2 rakaat, salam. Setelah itu ada mengingatkan, ini lupakah Anda Rasulullah? Atau memang sudah dirubah syariatnya? Oh enggak. Oh berarti engkau lupa Rasulullah. Rasulullah langsung sholat 2 rakaat, kemudian salam, setelah itu sujud sahwi. Ya. Fasajada misa au atwal, atau lebih panjang sujudnya. Summa rafa'ahu, kemudian Rasulullah itu mengangkat kepala dari sujud, wa kabaro, dan takbir. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallafdzu lil Bukhari, lafal hadis ini dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim, adapun riwayat dari Imam Muslim, salatul asar ini maksudnya salat asar. Dalam riwayat Muslim 4 rakaat kan salat asar. Wali Abu Dawud, dan dari Abu Dawud, faqala, dia mengatakan astaqo zulyatain, maka orang yang zulyatain tadi, yang punya 2 tangan panjang itu yang membetulkan. Ya, fa'masu ya na'am, wahya fi sahihain. Ya, tuh.
Fikih hadis pertama. Hadzal haditsu aslun fi sujudi sahwi. Hadis ini merupakan dasar dari sujud sahwi. Wa atala ahlul ilmi al-kalama alaihi. Kemudian para ahli ilmu membahas panjang tentang masalah ini. Ya. Wa ta'arrudu al-mabahits usuliyah afikiyah. Maka kemudian muncullah nanti pembahasan dalam usul fikih. Wa hadzal hadis lahu tariqun katsiratun. Maka hadis ini dari jalan yang banyak dan lafal-lafalan juga bermacam-macam. Jadi bukan hanya hadis ini ya, ada hadis-hadis yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya niatul khuruji minas shalah wa qat'iha. Niat untuk keluar dari salat dan memotong salat ya. Binaan ala dzon, kalau dia itu menyangka bahwasanya salat sudah selesai, maka itu tidak membatalkan salat. Tadi kan 4 rakaat. Baru 2 rakaat salam, kan sengaja dia mengakhiri sholat karena zon, karena mengira ini sudah 4 rakaat, maka tidak apa-apa. Karena beda ya, misalnya kalau kita ada niat untuk keluar dari sholat batalkan sholat, itu sudah batal sholatnya. Ya, misalnya ini hujan, lagi hujan deras, masih punya jemuran, maka kemudian dia berniat saya akan batalkan sholat, itu sudah batal. Tapi kasus ini dia baru 2 rakaat sudah mau mengakhiri sholat dan sengaja kan? Karena apa? Karena menyangka itu sudah 4 rakaat. Nah, maka ini tidak membatalkan yang 2 rakaat tadi, tidak batal. Ya, karena menyangka itu sudah 4 rakaat. Ya. Kemudian apa? Pembicaraan manusia juga tidak membatalkan sholat. Nah, tadi kan ada yang pertama, ya Rasulullah, engkau lupakah? Ini kan perkataan biasa kan? Engkau lupa Rasulullah. Atau sholat sudah dikosor. Ini kan perkataan kan? Itu juga tidak membatalkan yang sholat 2 tadi. Walaupun nanti nambah 2 kan? Nambah 2. Jadi perbicaraan antara 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua itu tidak membatalkan sholat. Kalau yang 2 batal ini tentunya Rasulullah ngulangi jadi 4 lagi. Tapi Rasulullah cuma nambah 2. Artinya apa? Ngobrol-ngobrol karena dikira sudah selesai sholat, ya gitu. Ya, jadi pembicaraan manusia itu tidak membatalkan sholat. Yang tadi itu ya, maksudnya. Wa kaza man donnal tamama indal jumhur, begitu pula ketika dia menyangka sholatnya sudah selesai. Sudah selesai. Assalamualaikum, ngobrol-ngobrol. Ternyata kita masih kurang ini. Itu tidak batal. Nah, tambah lagi 2 kan gitu. Kalau ingat, gitu ya. Nah. Waktu kita sholat kali itu. Iya. Terus ada biar kita itu berdiri. Punya orang. Tadi kita itu ambil masih sholat. Ya, kalau itu di dalam sholat ya. Di dalam sholat batal itu ya. Kamu masih dalam sholat ya. Ya dimatikan aja. Kalau tidak ingin ganggu dimatikan. Ya. Kalau langsung lagi sholat tidak boleh kan? Ada perkataan dalam sholat tidak boleh. Ya. Pernah melihat itu di Timur Tengah kalau nggak salah itu di mana itu. Sholat gitu. Kira-kira sholat gitu langsung masukkan lagi. Ya ada kah? Ya wallahu alam ya. Bahasa Arab itu ya. As-shalah. Ya. Enggak tahu itu ya. Masuk batalkan enggak itu ya. Salat. Tapi kalau ada laginya mungkin bisa batal ya. Lagi salat gitu. As-shalah, karena ya apa ya? Kan boleh aja, boleh itu berbicara salat ketika itu memang untuk kemaslahatan sholat, seperti mengingatkan imam, ya kan, dengan subhanallah, itu kan untuk kemaslahatan sholat ya. Kalau di luar kemaslahatan sholat, maka itu tidak diperkenankan. Ya Allah alam kalau seperti itu ya. Mungkin kalau dimatikan itu nanti telepon lagi ya, akhirnya sholat gitu ya.
Hmm. Ya kalau wajib tidak boleh dibatalkan ya. Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sunnah boleh. Bagi sholat sunnah kok dering ada diangkat bisa, boleh. Tapi ke sholat wajib sudah sholat itu tidak bisa dibatalkan. Ya. Nah ini yang ketiga nih, al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, li islahi sholat, untuk yang ada kaitannya dengan sholat, la yabtulha, itu tidak membatalkan sholat. Ya tadi. Oh itu gerakannya. Kalau gerakannya tidak banyak itu boleh-boleh saja. Tidak sampai batal ya. Nah. Kalau Syafi'iyah kan batasnya 3 gerakan kan. 3 gerakan. Kalau cuma 1 gerakan tidak batal. 2 gerakan. Nah, 3 itu aja berturut-turut. 3 yang berturut-turut. Nah, kalau garuk-garuk itu yang dihitung bukan ininya. Garuk-garuknya bukan. Tapi yang dihitung tangannya ini. Nah ini hitung. Pindahnya tangan ke garuk-garuk ini yang dihitung. Adapun ininya itu tidak dihitung ini. Mau berapa kali. Nah, berarti kalau garuk-garuk itu berapa kali? 2 kali. 1, 2. Ya kan? Nah, tapi kalau garuk-garuk itu kan tidak berturut-turut. 1 kan berhenti dulu. Baru 2. Ini tidak berturut-turut. Yang membatalkan itu 3 kali berturut-turut gerakan besar. Kalau cuma gerakan ini enggak. Atau mata. Mata itu kedap-kedip kan. Nah, berapa kali itu? Berkali-kali. Nah, itu enggak dianggap. Karena apa? Itu gerakan-gerakan yang kecil. Ya, jadi al-kalamu amdan li islahi sholah la yabturuha, berbicara dengan sengaja untuk kemaslahatan sholat itu tidak membatalkan. Ya tadi ada orang bertanya, ya Rasulullah, sholatnya ini engkau lupa atau dikosor? Itu kan untuk kemaslahatan sholat. Rasulullah mengatakan enggak, berarti engkau lupa. Akhirnya kembali sholat lagi karena diingatkan. Nah, itu tidak batal. Kemudian juga wal af'al katsiroh, kemudian gerakan-gerakan yang banyak yang itu dilakukan karena lupa. Gerakan banyak karena lupa tadi ya. Lagi sholat gerakannya banyak kan lupa. Atau dengan sangkaan sholat sudah selesai, itu juga tidak membatalkan sholat. Seperti tadi Rasulullah itu sudah setelah salam sudah berdiri, sudah maju ke masjid sana, sudah megang tongkat, itu kan sudah gerakan banyak itu. Tapi apa? Itu dilakukan karena menyangka sholat sudah selesai ya. Itu tidak membatalkan sholat. Yang 2 tadi tidak batal, tinggal nambah 2 kembali. Nah. Iya. Yang tidak batal ini kan satu gerakan aja. Ya, siap bos ini anak-anak ya. Ya kalau anak-anak itu belum balik ya, kalau belum balik kan belum punya taklif kewajiban kan. Ngomong bisa. Yang selanjutnya sujud sahwi yajbirun naqso. Sujud sahwi tadi yaitu itu untuk menutupi kekurangan ya dan kelebihan di dalam sholat. Nah, kalau dari hadis ini sujud sahwi karena kekurangan kalau ini berarti kurang 2 rakaat kan. Nah, sujud sahwi itu dilakukan karena kekurangan atau kelebihan rakaat. Nah, nanti kalau ternyata sholat duhur kok 5 rakaat diingatkan, oh ini 5 rakaat ya nanti sujud.
Makanya tadi ketika sholat asar 4 rakaat kan namanya tahiyat akhir kan. Terus malah dia berdiri berarti rakaat kelima. Boleh diingatkan subhanallah. Kalau sudah berdiri seperti itu nanti dia duduk. Nah setelah duduk nanti setelah salam bisa sujud sahwi karena sudah menambah 1 rakaat berdiri tadi. Nah, kelebihan dia kan? Kelebihan. Hah? Iya itu sudah masuk rukun berikutnya walaupun belum rukuk. Dia sudah masuk ke rukun berdiri ini sudah masuk rakaat kedua. Walaupun apalagi kalau sudah rukuk sudah sujud. Nah nanti kalau ingatnya rukuk gimana? Rakaat kelima. Ya sudah langsung putus jangan teruskan. Karena kalau diteruskan malah berdosa. Tahu ini sudah rakaat kelima. Begitu rukuk sadar oh ini rakaat kelima langsung duduk tahiyat akhir. Jangan diteruskan. Yang diteruskan itu ketika apa? Karena lupa tasahud awal itu diteruskan. Tapi kalau sudah kelebihan ya jangan dilanjutkan. Karena menambah rakaat itu termasuk membatalkan sholat dengan sengaja. Misalnya kita sudah berdiri, oh ini rakaat kelima, sudah tahu zuhur itu cuma 4, tidak boleh dilanjut. Maka harus apa? Kembali duduk langsung tahiyat akhir baru nanti sujud sahwi. Karena pernah ada yang salah paham kalau sudah berdiri ya tidak usah duduk gitu kan. Itu untuk tahiyat awal. Tapi kalau untuk sudah tahiyat yang tambahan ya tidak boleh. Karena sudah nambah rakaat. Kalau dia lupa sah saja sholatnya. Tapi kalau sudah tahu oh iya ini rakaat kelima tidak ada sholat rakaat kelima. Nah, maka dia harus kembali duduk. Padahal itu rakaat keberapa? 5. Kalau tidak salah itu tergantung keyakinan imam. Jadi tidak boleh terpengaruh dengan. Tapi kalau misalnya wallahu alam ya, makmum ya nanti yang kalau imam sudah yakin ini 5, tapi kalau yang subhanallah banyak kan mungkin juga ini ya valid. Nah, nanti kalau imam sudah kelima jadi ragu-ragu akhirnya dia kan, oh ini yang benar saya atau makmum kan begitu kan? Saya lupa itu ada kaidahnya itu. Jadi tidak boleh terpengaruh dengan yang lain, harus sesuai dengan keyakinan sendiri. Tapi saya lupa itu ya, di mana bahasannya. Ya. Ngeyel. Ngeyel itu berarti karena mungkin dia yakin kali kan. Dia yakin kali ya. Ya, kalau dia yakin ya apa? Ya nanti setelah selesai baru seperti tadi. Bisa ngobrol-ngobrol langsung. Ya kan? Misalnya imam tadi posisinya yakin, makmum tidak yakin, makmum sudah ingatkan. Ya sudah lanjutkan nanti salam baru diajak ngomong gimana sih tadi ya. Kalau ternyata kelebihan ya sujud sahwi kan gitu. Ya kan? Allah. Ya bisa saja nanti dia kembali duduk, nanti setelah salam baru dipastikan. Setelah salam dipastikan nanti yang benar siapa kan gitu kan? Kalau ternyata itu ya nanti sujud sahwi lah, sujud sahwi kan? Bisa. Iya. Bisa sujudnya setelah selesai kan gitu. Tapi sekali lagi sujud sahwi itu kan hukumnya tadi Pak? Sunnah. Kecuali nanti ada yang mengatakan itu wajib juga, ada juga yang mengatakan. Tapi kayaknya jumhur itu sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Satu hadis lagi masih cukup? Ya. As-sajdatani wa tasahud fi wasalam lisahwi. 2 sujud dan tasahud dan salam untuk sujud sahwi. Wan Imran bin Husainin dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu bihim. Sesungguhnya Nabi sallam salat bersama manusia.
Fasaha, kemudian Rasulullah itu lupa. Jadi hadisnya bukan hanya satu, lupa. Fasaha dan Nabi itu lupa. Fasajada sajdatain, maka kemudian Rasulullah sujud 2 kali. Summa tasahada, kemudian Rasulullah itu kemudian tasahud, summa salama, kemudian salam. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Hasan wa Hakim Sahu. Ya. Ya. Nah ini kalau ini sujud sahwinya justru apa? Setelah sujud sahwi Rasulullah tasahud. Tapi ini lafalnya bertentangan ya. Fikih hadis pertama. Tentang lupanya jumlah hadis ya. Banyak ya hadis-hadis yang menerangkan lupa dalam rakaat itu banyak. Ya, banyak. Tapi yang utama ada 2, pertama hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id. Hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Dzuliyadain dan hadis Ibnu Buhainah radhiyallahu anhum. Jadi hadis-hadis tentang lupanya rakaat itu ada berapa tadi? Pertama ada hadis dari Abu Sa'id, Abu Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Dzuliyadain dan hadis Ibnu Buhainah. Ada 5 yang meriwayatkan ini. Tapi hadisnya bukan 5 karena satu orang itu kadang-kadang lebih anhum. Ya. Maka para ulama itu juga berpendapat bagaimana cara mengambil hadis-hadis ini. Kan hadisnya tadi ada yang sujud sahwi sebelum salam, ada yang sujud sahwi setelah salam. Kalau hadis pertama tadi apa? Rasulullah tidak tahiyat awal. Sujud sahwinya sebelum atau setelah? Sebelum. Hadis pertama kan? Kalau hadis kedua, Rasulullah sholat 2 rakaat lupa, terus nambah 2 rakaat, sujud sahwinya setelah salam. Itu. Maka para ulama ini berbeda pendapat. Sampai ada 8 pendapat. Banyak ya, banyak. Ya. Banyak ini. Di dalam hadis yang lain dari Imran bin Husain, qala, dia berkata, salama Rasulullah salam fi salasati raka'atinil asra. Nah, ini Rasulullah itu salam pada rakaat ketiga di sholat asar. Jadi ternyata hadis-hadisnya Rasulullah lupa itu bukan sekali 2 kali. Yang tadi lupanya itu 2 rakaat. Nah ini 3 rakaat. Jadi 3 rakaat berarti apa? Sholat rakaat pertama, rakaat kedua tasahud kan, rakaat ketiga harusnya berdiri kan, nah, malah tahiyat akhir kan begitu. Sholatnya 4 rakaat malah 3 rakaat. Ini hadis dari Imran bin Husain. Wa fi faqama fasalla tilka rakaah. Maka kemudian Rasulullah itu berdiri dan sholat 1 rakaat. Summa salam, kemudian salam, summa sajada sajdataiha. Kemudian Rasulullah sujud sahwi. Ini sama dengan yang kedua tadi. Sahwinya setelah salam. Kalau hadis yang tadi Rasulullah itu sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat kan. Setelah itu nambah 2 rakaat, salam baru sujud sahwi. Nah dalam hadis ini Rasulullah sholat asar 3 rakaat sudah salam. Terus nambah 1 salam, nambah 1 rakaat, kemudian salam baru sujud sahwi. Itu. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya salam itu hadis yang tadi ya sebelum sujud sahwi. Akan tapi berbagai kemungkinan ya, ada kemungkinan yang bermacam-macam. Tapi kalau dari Syafi'iyah intinya cuma 1, mudah, sujud sahwi sebelum salam. Nah, gitu. Saya kira itu dulu ya. Insyaallah besok baru ragu-ragu
sudah berapa rakaat di dalam sholat. Kalau tadi kan kekurangan rakaat, ya. So, kalau ragu. Ya, kita akhiri dengan doa kaum majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.